Hai, kali ini kita akan kembali belajar. Nah, kita akan membahas tentang identitas trigonometri. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari konsepnya dulu, ya. Jadi konsep yang saya ambil pada identitas trigonometri kali ini saya menggunakan yaitu rumus Pitagoras, ya. Jadi kita tahu bahwa rumus Pitagoras itu berlaku pada segitiga siku-siku. Jadi saya akan membuatkan sebuah gambar segitiga siku-siku terlebih dahulu. Nah, jadi misalkan segitiga siku-siku ini panjang bagian alasnya X, ya, dan panjang tingginya itu Y, sedangkan panjang sisi miringnya itu saya buatkan R. Nah, kita ambil salah satu sudut segitiga siku-siku ini, saya buat di bagian bawah ini, saya misalkan sudutnya theta. Nah, jadi kita ingat rumus Pitagoras terlebih dulu. Nah, kita tahu bahwa rumus Pitagoras itu ada 3 ya. Jadi kita mulai yang pertama, ya. Nah, yang pertama kita ingat kembali bahwa X kuadrat, ya, ditambah dengan Y kuadrat sama dengan sisi miringnya, ya, R kuadrat. Nah, apabila kita bagi kedua ruas dengan R kuadrat, jadi kita bagi dengan R kuadrat, maka akan diperoleh X kuadrat per R kuadrat ditambah dengan Y kuadrat per R kuadrat sama dengan R kuadrat per R kuadrat. Nah, dari sini kita dapat sederhanakan X per R dikuadratkan tambah Y per R dikuadratkan sama dengan R kuadrat per R kuadrat, itu hasilnya ya 1, ya. Nah, sekarang kita ingat kembali tentang perbandingan trigonometri, ya, bahwa kita lihat di sini saya menggunakan sudut theta, ya. Jadi apabila sisi depan, ya, depan dari theta ini per sisi miringnya, ya, kemarin saya buat untuk mengingatkannya itu demi depan per miring, maka itu sama dengan sin theta, ya. Sedangkan apabila sampingnya, sisi samping dari theta ini dengan sisi miringnya dibandingkan, nah, itu perbandingan trigonometrinya cos theta, ya. Jadi saya akan buat lagi bahwa sisi depan per sisi miring, ya, itu disebut sin theta, dan sisi samping yaitu X, samping dari theta ini X per sisi miringnya R. Nah, ini disebut cos theta. Dengan demikian kita bisa substitusikan, ya, X per R ini bisa kita gantikan menjadi cos theta. Jadi cos theta kuadrat ditambah, nah, Y per R ini bisa kita gantikan dengan sin theta.
Jadi sin theta kuadrat sama dengan 1 ya. Nah, dari sini kita peroleh penulisan cos theta kuadrat bisa dibuat penulisannya cos kuadrat theta ditambah, ya ini juga bisa kita buat penulisannya sin kuadrat theta sama dengan 1. Jadi kita peroleh identitas trigonometri yang pertama, yaitu cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta itu sama dengan 1. Hal serupa kita bisa lakukan juga ya. Ini yang kedua. Yang kedua, kita ingat rumus trigonometri yang kedua, bahwa R kuadrat kurang Y kuadrat itu sama dengan X kuadrat ya. Nah, sekarang kita akan bagikan ya, kita bagi dengan X kuadrat ya. Nah, apa yang diperoleh? Yang kita peroleh ialah kedua ruas kita bagikan dengan X kuadrat, maka diperoleh R kuadrat ya per X kuadrat. Bisa kita tuliskan R per X kuadrat dikurang ya Y kuadrat per X kuadrat dapat kita tuliskan Y per X kuadrat. Nah, X kuadrat per X kuadrat ya, jadi X kuadrat bagi X kuadrat itu hasilnya 1. Nah, sekarang lihat R per X dan Y per X ya. Kita lihat ke gambar R per X berarti sisi miring per sisi samping. Nah, apa perbandingan trigonometrinya namanya? Ya, sisi miring per sisi samping ya. Nah, kalau kemarin mengingatnya bahwa sisi samping per sisi miring itu cos. Jadi kalau dibalik, nah, kebalikan dari cos itu adalah secant. Jadi ya, R per X ini adalah secant. Ya, secant dapat kita tuliskan secant kuadrat theta. Ya, karena sudutnya theta tadi dikurang. Nah, kita lihat kembali Y per X pada segitiga siku-siku ini. Y per X, sisi depan theta per sisi samping theta. Jadi depan per samping. Nah, kalau depan per samping itu perbandingan trigonometrinya namanya tangen. Jadi tangen kuadrat theta sama dengan 1. Jadi kita peroleh identitas trigonometri yang kedua ya, yaitu tangen yaitu secant kuadrat theta, secant kuadrat theta dikurang tangen kuadrat theta sama dengan 1. Nah, selanjutnya yang ketiga ya, kita ambil lagi yang ketiga, yaitu rumus Pitagorasnya, yaitu R kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan Y kuadrat ya. Nah, sekarang kedua ruas kita bagi dengan Y kuadrat ya.
apabila kita bagi dengan Y kuadrat, maka diperoleh R per Y kuadrat kurang X per Y kuadrat didapat hasilnya sama dengan Y kuadrat per Y kuadrat, yaitu 1. Nah, sekarang kita lihat R per Y dan X per Y. Ya, kita lihat R per Y. R sisi miring, Y sisi depan. Jadi sisi miring per depan. Ya, kemarin kita ingat bahwa sisi depan per sisi miring itu sin. Jadi ini kebalikannya, miring per sisi depan. Jadi kebalikan sin. Nah, kebalikan sin itu kosekan. Jadi kosekan, kita ganti kosekan kuadrat theta dikurang. Nah, X per Y. Lihat, X itu adalah sisi samping dari theta dan Y itu adalah sisi depan dari theta. Jadi samping per depan. Nah, kemarin kita tahu bahwa tangen rumusnya depan per samping. Jadi ini kebalikannya, samping per depan. Jadi kebalikan dari tangen. Kebalikan dari tangen adalah kotangen. Jadi kotangen kuadrat theta sama dengan 1. Jadi inilah rumus ketiga untuk identitas trigonometri, ya. Nah, sekarang untuk lebih memahami, kita perhatikan ya contoh yang pertama. Ini untuk memahami contoh yang pertama. Ya, contoh yang pertama ialah tangen theta dikurang dengan kotangen theta. Nah, jadi ini maaf, ini kita mau buat buktikan lah ya. Buktikan tangen theta kurang kotangen theta sama dengan 1 dikurang 2 cos kuadrat theta per sin theta kali cos theta. Ya, kita akan buktikan. Nah, pertama lihat di sini ada tangen theta dan kotangen theta ya. Kita tahu ya, sebelumnya kita tahu bahwa tangen theta ya, tangen theta itu bisa ditulis rumus lainnya sin theta per cos theta. Sedangkan kotangen theta itu bisa ditulis rumusnya cos theta per sin theta. Nah, jadi kita menggunakan ini untuk dapat membuktikannya. Jadi sekarang kita akan buktikan tadi di soal tangen theta dikurang kotangen theta ya. Nah, sekarang kita akan ubah tangen tetanya itu sin theta per cos theta dikurang, nah kotangen theta kita gantikan cos theta per sin theta ya.
Nah, kita melihat ada pecahan di sini. Jadi karena ini pengurangan pecahan, kita menyamakan penyebutnya. Jadi penyebutnya kita kalikan cos theta kali sin theta, ya. Jadi cos theta kali sin theta itu bisa kita tulis sin theta cos theta. Nah, jadi kita kalikan silang aja sin theta kali sin theta, ya. Itu hasilnya sin theta dikuadratkan atau sin kuadrat theta dikurang dengan, sekarang kita kalikan cos theta kali cos theta, itu hasilnya cos kuadrat theta, ya. Nah, sudah hampir sama, ya. Kita akan membuktikan bahwa dia sama dengan 1 kurang 2 cos kuadrat theta per sin theta kali cos theta. Jadi bagian bawahnya sudah mirip. Sekarang tinggal bagian atas. Nah, kita gunakan, ya. Tadi sebelumnya kita sudah temukan cos kuadrat theta, ya, tambah sin kuadrat theta sama dengan 1, ya. Sekarang kita akan ubah, kita pindahkan cos kuadrat tetanya. Jadi sin kuadrat theta diperoleh 1, kita pindahkan cos kuadrat theta jadi negatif cos kuadrat theta. Jadi sin kuadrat theta yang ini kita akan tukar atau gantikan dengan 1 kurang cos kuadrat theta. Jadi diperoleh 1 kurang cos kuadrat theta dikurang cos kuadrat theta per sin theta kali cos theta, sehingga kita peroleh, nah di sini ada negatif cos kuadrat theta kurang cos kuadrat theta, ini sejenis, jadi kita bisa operasikan. Jadi hasilnya itu negatif cos kuadrat theta kurang cos kuadrat theta adalah negatif 2 cos kuadrat theta. Jadi 1 kurang cos kuadrat theta per sin theta kali cos theta. Ya, kita lihat. Nah, diperoleh 1 kurang cos kuadrat theta per sin theta cos theta. Ya, sudah serupa. Jadi tangen theta kurang kotangen theta ini tadi, ya. Kita peroleh akhirnya sama dengan 1 kurang 2 cos kuadrat theta per sin theta cos theta. Jadi terbukti. Nah, sekian video pembelajaran kali ini mengenai identitas trigonometri. Nah, selamat belajar dan sampai jumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.